Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersama kitab Al-Jannah wan Nar min al-Kitab was Sunnah al-Mutahharah yang disusun oleh Ananda Syekh Abdurrahman bin Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita sebutkan berkaitan tentang pengertian dari surga beserta dengan nama-nama surga. Berikutnya, sebelum kita menyebutkan tentang pembahasan beliau yang berkaitan tentang neraka dan nama-namanya, tentu kita kembali mengingatkan untuk kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah iman, hidayah Islam, hidayah sunnah, yang tentu itu merupakan salah satu dari tanda-tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga itu menjadi tanda yang dengannya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Karena nikmat berupa iman dan Islam tersebut merupakan nikmat yang sangat mahal, sangat berharga, yang dia tidak bisa dibayar dengan apapun juga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an bagaimana keadaan orang-orang yang tidak mendapatkan nikmat berupa iman, berupa Islam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyabtadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamah ma tuqabbala minhum wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang kafir, seandainya mereka memiliki semua yang ada di bumi ini, kemudian ditambah lagi seperti itu untuk mereka menebus dirinya nanti pada hari kiamat,
dari azab yang pedih tersebut, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dari ayat ini kita mengetahui betapa mahalnya nikmat Islam, nikmat iman. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Orang-orang yang mereka meninggal dalam kekafiran, maka tidak akan diterima dari mereka meskipun mereka memiliki sepenuh bumi emas untuk menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan betapa mahalnya, betapa berharganya nikmat yang sekarang kita rasakan, kita nikmati berupa iman, berupa Islam, yang seandainya orang-orang kafir tersebut memiliki dunia, kemudian ditambah satu lagi dunia tersebut, dia memilikinya sendiri untuk dia menebus dirinya pada hari kiamat agar bisa terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan bisa membayar, tidak bisa menebus dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seandainya mereka memiliki sepenuh bumi dari emas yang mereka bawa untuk menebus diri mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita melihat banyak dari orang-orang yang mereka keluar dari jalur yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mereka mencari berupa dunia, berupa harta benda untuk dikumpulkan, untuk dimiliki, yang bahkan membuat mereka lalai dari kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan untuk mereka. Mereka menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, meninggalkan petunjuk yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta benda. Padahal nikmat apa lagi yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang lebih berharga ketika seorang itu diberikan nikmat iman, nikmat Islam, yang kemudian dia diperintahkan untuk mensyukuri. Bagaimana dia mensyukuri nikmat iman Islam tersebut? Tentu dengan dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjauhkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara cara untuk seorang itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka nikmat tersebut akan ditambahkan, akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah dari nikmat tersebut. Maka di antara cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah
dengan kita diantaranya menuntut ilmu seperti ini untuk memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat keislaman kita dengan apa yang kita berpegang dengannya, dengan agama yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sangat berharga, sangat mahal ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian insyaallah di malam yang berbahagia ini kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya apa yang ditulis oleh penulis rahimahullah taala berkaitan tentang al-mabhas as-sani, yaitu ta'rifun nar wa dzikru asma'iha. Pengertian dari neraka dan nama-nama neraka. Beliau mengatakan an-naru lughatan, an-nar, neraka itu secara bahasa adalah tuqal lil lahab alladhi yabdu lil hasa. Itu al-lahab. Al-lahab itu berarti nyala api. Al-lahab berarti nyala api. Alladhi yabdu lil hasa, yang tampak sangat jelas, terasa. Walil hararah al-mujarradah, kemudian panas yang sangat panas. Walil hararah al-muharriqah, kemudian juga panas yang membakar. Maka ini disebut sebagai neraka, api neraka. Tentu kita tidak bisa menggambarkan dengan detail bagaimana neraka tersebut, karena dia tidak bisa digambarkan sebagaimana kita menyebutkan tentang surga. Tentunya surga yang begitu nikmat, yang tidak bisa dipikirkan, yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah terdengar dengan telinga. Maka demikian juga dengan neraka. Intinya sangat panas, sangat dahsyat, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril alaihissalam untuk melihat neraka itu, maka Jibril menyebutkan, mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sungguh kalau mereka melihat neraka ini, maka tidak ada yang akan terbersit hatinya untuk mau masuk ke dalam neraka ini. Saking dahsyatnya neraka tersebut, saking ngerinya yang namanya neraka tersebut. Dan itu adalah akhir dari perjalanan seseorang. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya perjalanan yang akhirnya seorang akan jalani hanya dua saja. Kalau dia tidak ke surga, maka dia ke neraka. Kalau dia ke surga, maka dia akan merasakan kenikmatan abadi. Kalau dia ke neraka, maka dia merasakan kesengsaraan yang abadi. Sebesar apapun, sedahsyat apapun kesengsaraan yang dirasakan oleh seseorang di dunia ini, maka tidak akan pernah bisa menyamai dari kesengsaraan yang didapatkan oleh orang yang dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah orang yang dia sengsara dari semenjak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia, maka tidak akan pernah bisa menyamai kesengsaraan yang dia dapatkan seandainya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang disiksa dengan siksaan yang sangat keras, sangat dahsyat di dunia ini, semenjak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia, maka tidak akan pernah dia merasakan kedahsyatan, kesakitan dari apa yang didapatkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Paling fatal seorang ketika dia mendapatkan penderitaan yang sangat keras, sangat dahsyat, ataupun siksaan yang sangat keras, sangat dahsyat,
maka kepatalan yang paling tinggi yang akan dicapainya adalah kematian. Maka kalau dia sudah meninggal, sudah dia mati, selesai dari semua yang dirasakan dari penderitaan, dari kesengsaraan tersebut. Itu kalau di dunia. Berbeda kalau di akhirat kelak, di dalam api neraka kelak. Tidak bisa seorang itu kemudian akan mati. Tidak akan terhenti dari siksaan yang dia akan alami tersebut. Terus menerus. Selamanya. Kalau di dunia, orang akan beristirahat dengan kematian yang dia rasakan. Tapi kalau di neraka tidak ada. Tidak ada kata istirahat. Terus menerus Allah Subhanahu wa taala akan siksa dia. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, yang mereka meminta kepada penjaga neraka itu untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di stop hanya sehari saja agar tidak disiksa. Wa qala alladzina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Jadi orang-orang yang berada di dalam neraka itu mengatakan kepada penjaga neraka, coba minta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dihentikan sehari saja. Sehari saja. Maksudnya sehari seperti di dunia tentunya, karena kalau di akhirat hari saja, tidak ada malam. Maksudnya sehari di dunia. Untuk dihentikan azab tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghentikan azab tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan, maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazuqu falan nazidakum illa azab." Rasakan ketika kalian minta keringanan itu bukannya diringankan, tetapi kemudian ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasakan. Dan kami tidak akan menambah kecuali azab yang pedih. Qala sa'ufiha wa la tukallimun. Diamlah kalian dalam keadaan hina dan jangan kalian mengajakku berbicara. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan di atas kehinaan. Tidak ada kehinaan yang paling hina kecuali orang yang dia dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ketika seorang masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga dirinya, keluarganya dari api neraka tersebut, maka dia berusaha untuk melakukannya. Karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Karena apa? Karena neraka itu sangat dahsyat, sangat pedih, sangat sakit. Tidak bisa kita bayangkan betapa pedihnya, sakitnya, dahsyatnya yang dinamakan dengan api neraka tersebut. Jangan berharap untuk kemudian seorang menyepelekannya. Seorang akan memiliki keyakinan seperti orang-orang Yahudi yang mereka menyepelekan berkaitan tentang masalah penyiksaan di dalam api neraka, mengatakan bahwasanya kami akan masuk neraka sebentar saja. Sungguh jasad-jasad kita, badan-badan kita itu tidak akan sanggup untuk menahan dari perihnya, pedihnya siksaan di dalam api neraka tersebut. Kesempatan bagi seorang ketika dia masih hidup untuk dia berusaha menjaga diri dan keluarganya dari api neraka tersebut. Walinari jahannam al-madhkurah fi qawlihi ta'ala. Dan untuk api neraka jahannam yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, an-naru wa'adahu Allah allazina kafar. Dan neraka yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kafir. Dan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar iman kita itu tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena iman itu dia
bertambah dan berkurang. Kalau seorang tidak menjaganya, maka dia bisa hilang. Kalau seorang tidak merawatnya, maka dia bisa mati. Dan antara cara seorang merawatnya adalah dengan dia menuntut ilmu. Dia gunakan waktu yang luang seperti ini untuk dia menuntut ilmu. Karena kalau dia tidak rawat, tidak jaga, bisa hilang. Dan apapun juga itu, apapun dia, bukan hanya masalah keimanan, apapun dia. Bahasa misalnya, kita contohkan bahasa. Orang bisa bahasa Arab, bahasa Inggris, tidak dia pakai, sudah hilang. Tidak dia rawat, hilang. Pohon, tidak dia rawat, ya mati. Istrinya bahkan tidak dijaga, tidak dirawat, ya hilang juga. Sama. Iman juga begitu. Kalau tidak dijaga, dirawat, bisa hilang. Apalagi bergaul dengan orang-orang yang rusak, orang-orang fasik, orang-orang kafir, bisa hilang iman. Maka nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang itu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama orang-orang yang menginginkan kebaikan. Itu bentuk dari cara seorang itu merawat dari keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam'uha, jamak dari nar tersebut adalah anwur, waniron, wanyar. Ini jamaknya ya. Jadi kalau satu itu nar namanya, kalau banyaknya anwur atau niron atau anyar. Itu secara bahasa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Wan naru fil istilah, adapun api, nar secara istilah yang kita bahas dalam pembahasan kita adalah hiyallati adahallahu subhanahu liman asah, adalah api yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Di siapa saja yang dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bagi mereka yaitu nar. Dan tentu hidup yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, kita diberikan pilihan untuk memilih kemana jalan yang kita mau pilih. Ada memang yang Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan untuk kita yang kita tidak bisa memilihnya. Tapi juga ada hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk bisa memilihnya. Di mana kita lahir, misalnya kita tidak bisa pilih. Rezeki kita tidak bisa pilih. Bagaimana Allah memberikan rezeki kepada kita. Umur kita, kematian kita tidak bisa kita tentukan kapan kita mau mati. Tetapi kalau berkaitan tentang kemana jalan yang mau kita pilih, apakah kita mau jalan menuju neraka ataupun ke surga, itu Allah berikan kemampuan bagi kita untuk bisa memilih jalan yang kita inginkan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Dan orang-orang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, merekalah penduduk neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu kita perlu menjaga diri, apalagi di zaman sekarang dengan bebasnya media begitu cepat, seorang terkena dengan syubhat-syubhat yang menyambar, sehingga keyakinan seorang menjadi rusak, menjadi liberal, menjadi ateis mudah. Kita lihat di media itu bagaimana mudahnya orang menjadi memiliki pemahaman hal-hal yang demikian, rusak.
zaman sekarang. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Innallaha la'anal kafirin wa 'adda lahum sa'ira." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang kafir dan menyiapkan bagi mereka yaitu neraka sa'ir. Ini juga ancaman dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang orang-orang kafir, mereka dilaknat. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang banyak bagi mereka. Nikmat yang sangat-sangat banyak. Yang kalau mereka orang-orang kafir tersebut menghitung nikmat Allah, maka mereka tidak akan bisa mampu untuk menghitungnya. Lain ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dalam badan kita, di dalam tubuh kita saja, kita tidak bisa menghitungnya. Satu saja bagian yang rusak di tubuh kita, kita akan merasakan betapa tidak nyamannya, betapa tidak enaknya dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan ketika satu bagian saja dari tubuh kita ini kemudian dicabut nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang-orang kafir tersebut nikmat yang begitu banyak tersebut, tetapi kemudian mereka mengingkarinya, maka Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Ini bagian pertama yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala berkaitan tentang pengertian dari neraka. Kemudian beliau mengatakan wa min asma'in nar na'udzubillah minha. Di antara nama-nama dari neraka yang kita berlindung kepada Allah darinya, yang pertama adalah an-nar, yaitu an-nar. Jadi sebagaimana surga yang sudah disebutkan memiliki banyak nama, maka neraka juga demikian. Jadi neraka juga demikian. Yang pertama adalah an-nar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nar wa'adaha Allah allazina kafaru wa bi'sal masir." An-nar, yaitu neraka yang Allah janjikan bagi orang-orang kafir, dan dia adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi an-nar tersebut adalah seburuk-buruk tempat kembali. Tidak ada tempat yang lebih buruk dari tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka orang-orang kafir tersebut. Kemudian berikutnya yang kedua, Jahannam. Di antara nama-nama dari neraka adalah Jahannam. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba." Sesungguhnya Jahannam itu memiliki tempat-tempat pengintaian, tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Jahannam merupakan salah satu nama dari neraka yang dia memiliki tempat mengintai, yang mengintai orang-orang yang zalim, melampaui batas, dan tempat kembali bagi mereka. Berikutnya yang ketiga, Al-Jahim. Nama neraka yang berikutnya adalah Al-Jahim. Qala Allah Subhanahu wa burrizatil jahimu liman yara. Dan ditampakkan Al-Jahim bagi yang melihatnya. Al-Jahim adalah salah satu dari nama neraka. Berikutnya As-Sa'ir. As-Sa'ir, qala Allah Subhanahu wa fariqun fis sa'ir. Dan sebagian mereka di dalam neraka As-Sa'ir. As-Sa'ir termasuk nama neraka. Berikutnya Saqar.
neraka Sakor. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma adraka ma Sakor, la tubqi wa la tadhar." Dan tahukah engkau apa itu Sakor? Dia itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Sakor berarti adalah salah satu dari nama neraka. Berikutnya Al-Hutamah. Al-Hutamah, qala Allah Subhanahu, "Kalla layunbadanna fil hutamah." Sekali-kali tidak, sungguh mereka akan dilemparkan ke dalam Al-Hutamah. Al-Hutamah berarti nama dari nama-nama neraka. Berikutnya Al-Hawiyah. Al-Hawiyah, qala azza wa jalla, "Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah." Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembali mereka adalah hawiyah. Tahukah engkau apa itu hawiyah? Yaitu api yang menyala. Hawiyah berarti adalah nama dari nama-nama neraka. Itu yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala berkaitan tentang nama-nama dari neraka. Berikutnya penulis mengatakan al-faslu tsani, pasal yang berikutnya, halil jannatu wan nar maujudatan. Apakah surga dan neraka itu sudah ada? Wa aina makanuhuma, dan di mana tempatnya? Apakah dia sudah ada atau belum? Dan di mana sih tempat dari neraka dan surga tersebut? Beliau mengatakan al-mabhas al-awwal isbatu wujudil jannah wan nar, penetapan tentang adanya surga dan neraka. Min dzalika hadisu Anas, ya. Di antaranya adalah hadis Anas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qissatil Isra, ketika beliau menceritakan tentang perjalanan beliau, ya. Ketika Isra Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, maka beliau menceritakan bagaimana perjalanan beliau, ya. Dan berikut di antara kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summan talaqa bi Jibrilu hatta intaha bi ila sidratil muntaha. Faghashiyaha alwanun la adri ma hiya. Qala summa dakhaltul jannah fa idza fiha janabid al-lu'lu wa idza turabuha al-misk. Kemudian aku, ya, pergi bersama Jibril sampai di Sidratul Muntaha. Dan Sidratul Muntaha ini dia adalah pohon, ya, pohon bidara. Kalau diterjemahkan pohon bidara, ya. Sidrah itu pohon bidara. Al-Muntaha yang puncak, ya. Jadi pohon bidara yang akarnya berada di langit ke-6, ya, kemudian ujungnya ada di langit ke-7. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki buah seperti kendi-kendi, kemudian daun seperti besarnya telinga gajah. Sidratul Muntaha. Disebutkan tentang Sidratul Muntaha, kenapa dinamakan demikian? Karena para malaikat, ya, para nabi yang datang ke situ, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak melewatinya. Jadi apa yang naik ke sana, ya, baik dari bumi, ya, maka dia terhenti sampai Sidratul Muntaha. Ataupun yang turun dimulai dari Sidratul Muntaha. Dan ilmu para malaikat mentok di situ. Tidak bisa dilewati lagi. Sidratul Muntaha. Yang mana Sidratul Muntaha itu diliputi oleh alwan, warna-warna yang aku tidak tahu apa dia. Kemudian aku masuk ke dalam surga dan di dalamnya ada janabiz, yaitu kubah-kubah al-lu'lu dari mutiara.
lu'lu' itu mutiara. Wa idza turabuha al-misk, yang mana tanahnya adalah al-misk. Ini berkaitan tentang surga. Sebutkan bagian ini tentang surga. Artinya surga itu sudah ada gitu. Jadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan surga sudah ada, sudah dipersiapkan agar orang-orang yang dikabarkan untuk mereka berupa surga tersebut lebih bersemangat lagi. Tentu beda dong ketika seorang misalnya kalau masalah dunia, silahkan kerjakan ini, nanti saya gaji. Beda kalau kemudian ini uangnya, kerjakan. Semangatnya beda. Karena sudah jelas. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan surga itu. Bahkan sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka surga itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, masih dalam pembahasan kita tentang penetapan keberadaan dari surga dan neraka. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata wan nara, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan surga dan neraka, arsala Jibril, Allah mengutus malaikat Jibril ilal jannah, ke dalam surga. Faqala unzur ilaiha, Allah berfirman kepadanya, lihatlah ke surga itu. Wa ila ma a'adtu li ahliha fiha, dan kepada apa yang aku sudah siapkan bagi penduduknya padanya. Faja'a fanadhara ilaiha, kemudian Jibril melihatnya, datang kemudian melihatnya. Wa ila ma a'adallah li ahliha fiha, kemudian apa yang Allah siapkan bagi penduduknya di dalam surga tersebut. Summa qala, kemudian Allah berfirman lagi, idhhab ilan nar, pergilah engkau ke neraka, fanzur ilaiha, dan lihat dia. Wa ila ma a'adtu li ahliha fiha, dan apa yang aku siapkan bagi penduduknya di dalam neraka tersebut. Fanazara ilaiha, kemudian Jibril melihatnya, fa idza hiya yarkabu ba'duha ba'dha, maka dia saling bertindih-tindihan di dalamnya. Ini dalil yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala berkaitan tentang bahwasanya surga dan neraka itu sudah ada. Dia sudah ada. Jadi dahulu kala sudah ada sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, berkata al-Imam At-Tahawi rahimahullah taala, wal jannatu wan nar makhluqatan, bahwasanya dia itu surga dan neraka itu adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tafniyan abada, dia tidak sirna selamanya, wala tabidan, tidak akan hilang selamanya. Fa inna Allah taala khalaqal jannah wan nar qabla al-khalq. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan surga dan neraka itu sebelum penciptaan makhluk yang lainnya. Wa khalaqalaha ahla, dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menciptakan bagi surga dan neraka itu penduduknya. Jadi kita ini sebenarnya sudah ada catatannya kemananya, ke surga atau ke neraka itu sudah ada catatannya. Makanya kita sebutkan tadi bahwasanya ketika orang itu dimudahkan untuk bisa melaksanakan ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia syukuri. Ini merupakan tanda insyaallah dia termasuk penduduk surga. Tapi kalau dia sulit untuk melaksanakan ketaatan ibadah itu, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia termasuk dari orang-orang yang ditetapkan sebagai penduduk neraka. Karena orang yang ditetapkan sebagai penduduk surga maka dimudahkan untuk kebaikan, ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya. Faman syaa minhum ilal jannah fadlan minhu, maka siapa yang Allah tetapkan sebagai penduduk surga maka itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa minhum ilan nar adlan minhu, dan siapa yang dimasukkan ditetapkan sebagai penduduk neraka maka itu merupakan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ditetapkan sebagai penduduk surga maka itu keutamaan karunia Allah,
Ya, adapun yang dia dimasukkan ke dalam neraka ya, sebagai ketetapan bagi dia, ya, maka itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berbuat zalim pada hambanya ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah tahu ya, dulu sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah sudah tahu kita ini kalau hidup begini atau di dalam kehidupan kita ini apa yang kita pilih ini Allah sudah tahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak paksa untuk seorang dia akan masuk surga atau neraka atau tidak. Jadi Allah sudah tahu kita nanti kalau kita diciptakan itu kita milih ini dan itu sudah Allah ketahui, makanya Allah tetapkan itu untuk yang cocok untuk dia, surga atau ke neraka. Wa kullun ya'malu lima qad furiga lahu, dan seorang itu dia akan beramal sesuai dengan apa yang sudah diputuskan untuknya. Wa sayrun lima khuliqa lahu, berjalan sesuai dengan apa yang dia diciptakan dengannya. Wal khair wasyarru muqaddaran, awal khairu wasyarru muqaddaran 'alal ibad, maksudnya kebaikan dan keburukan itu sudah ditentukan bagi seorang hamba. Artinya sudah ada catatannya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang menjalani apa yang kita jalani sekarang itu Allah sudah tahu semuanya, sudah tercatat semuanya ya. Dan Allah ya, sudah tahu tentang apa yang akan kita pilih. Dan itu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang kita sebutkan berkaitan tentang pembahasan kita di malam yang berbahagia ini, wa minal ahadits ad-dalah ala wujudil jannah al-an. Maksudnya di antara hadis yang menunjukkan tentang keberadaan surga sekarang adalah hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama nasmatul mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah, bahwasanya jiwa atau ruh seorang mukmin itu dia seperti burung atau dia di dalam burung. Ya'luku fi syajaril jannah, yang dia bertengger di pohon-pohon surga. Hatta yurja'ahu Allah tabaraka ta'ala ila jasadihi yauma yab'atsuh, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan dia pada hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jasadnya tentunya, untuk kemudian dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun sekarang maka ruh-ruh mereka itu di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di dalam surga. Bagi orang-orang yang beriman itu mereka berada seperti burung atau dia di dalam tembolok burung ya, yang berterbangan bertengger di pohon-pohon surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil yang sangat jelas ya, menunjukkan tentang bahwasanya surga itu sekarang sudah ada. Neraka juga sudah ada. Ini bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi bagi kita untuk kita bisa berusaha ya mengejar surga itu sendiri. Kemudian kita termotivasi juga untuk menjauhkan diri dari apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dari neraka tersebut ya, karena sudah diadakan untuk ya bagaimana kita lebih termotivasi baik dalam kebaikan ataupun menjauhkan diri dari keburukan yang Allah Subhanahu wa taala telah larang. Ini pembahasan kita di malam yang berbahagia ini. InsyaAllah nanti ya, di kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan. Sebelum kita tutup ya, mungkin kita akan bertanya berkaitan tentang ya, apa yang sudah kita sebutkan di malam yang berbahagia ini ya. Mungkin ada yang bisa menyebutkan kembali ya, beberapa di antara nama neraka. Tafadhal. An-nar ya, Jaid. Semua Jahim, kemudian siapa? As-Saqar, Jaid. Kemudian Jahannam. Siapa? Apa? Saqar sudah tadi. Hawiyah. Habis ya? Habis. Hutamah, betul. Ada lagi? Jahim sudah. Hawiyah sudah, ulang lagi, kita ulang lagi. Nar sudah tadi, makanya kita sudah habis. Kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.